ya. Suara masih dikit ya Bu ya. Suasana memang siang ini kita pikir apa ya, agak ya satu sisi yang seneng dengan istirahat siangnya pasti mungkin kepinginnya tidur ya kan. Tapi insya Allah dengan kegiatan hari ini kita berupaya untuk mengisi ilmu ya. Insya Allah akan diberkahi Allah di setiap majelis yang ilmu yang kita ikuti, yang mendapat keberkahan bagi kita. Semangat nggak mesti? Semangatnya. Semangat itu yang kita harus pupuk semangatnya ya. Insyaallah apa-apa yang kita laksanakan ini ketika kita menempatkan dengan kata-kata ibadah itu akan menjadi semangat untuk kita, ya kan? Kita tahu kalau kita diciptakan Allah ini untuk apa kita diciptakan? Untuk ibadah kan? Ya, jadi coba kita kita implementasikan lah, kita kondisikan apa aktivitas kita dengan niat kita yang pertama, nawaitu kita dengan ibadah. Insya Allah apapun yang kita lakukan akan menjadi suatu keberkahan ya. Pertama dengan niat, dengan adik-adik datang kemari itu juga bukan suatu kebetulan sebenarnya, ya kan? Itu sudah direncanakan, udah diatur sama Allah. Di sini kita bertemu, itu udah memang masuk dalam perencanaan Allah. Yang alhamdulillah semoga pertemuan hari ini kita bisa mendapat keberkahan. Jadi untuk sesi hari ini kita lanjutkan materi tentang meregulasi konflik dalam rumah tangga. Kita tahu ya kalau konflik itu ibarat fenomena yang memang ada dalam kehidupan, apalagi konflik keluarga. Itu pasti terjadi, ya kan? Sekarang kita sendiri bagaimana kita meregulasi ataupun kita memanajemen konflik itu. Nanti ada narasumber kita yaitu dari Ibu Hayail Umroh SPSI MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah Universitas UIN ya. Kemudian juga beliau mengajar di Fakultas Psikologi UMUHA ya. Jadi nanti kita coba dengar apa yang menjadi kita dalam meregulasi konflik kita ataupun kita memanajemen konflik dalam kehidupan, khususnya dalam nanti ketika kita berumah tangga. Karena kita tahu perkawinan ini adalah ibadah yang terpanjang, ya kan? Sama ketika kita meletakkan segala sesuatu dalam hidup kita ibadah, insya Allah kita akan mendapat keberkahan ya. Baik, kita persilakan kepada Ibu narasumber untuk menyampaikan materi. Ini mengingat waktu kita sampai pukul 15 ya untuk sesi hari ini yang pertama ya. Kemudian nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Kepada Ibu kita persilakan. Yep. Boleh Ibu langsung aja atau saya bantuin. Kita nggak ada pointer. Di sini aja ya. Di sini aja ya. Apa itu ini? Oke. Oh, pointernya. Ya, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan karunia sehingga hari ini termasuk sehat ya, kita semuanya bisa berhadir di ruangan yang insya Allah penuh dengan ilmu dan Allah ridhoi. Salawat beriring salam selalu kita sanjung puji keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau beserta keluarga dan para sahabat menegakkan panji Islam, hari ini kita bisa belajar dengan nyaman ya, hak-hak asasi perempuan juga terjaga dan terlindungi ya, alhamdulillah. Perkenalkan sebelumnya saya Hayail Umroh, tadi sudah disebutkan
izinkan saya memberikan penghormatan saya kepada Umi Dokter. Kami panggilnya Umi Dokter ya, sebagai kepala sekolah dari Sekolah Samara. Terima kasih atas kesempatannya. Juga Ibu moderator, Ibu Cici. Barusan kenalan di belakang ya, nama akrab ya. Kalau saya nama kecilnya dipanggilnya Ii. Hayail Umroh dipanggil Ii ya. Jadi kalau orang panggil ya Ii itu nggak dengar, tapi kalau saya langsung nengok. Jadi dipanggilnya Ii. Tapi nggak apa-apa, teman-teman mau panggil umroh pun boleh ya. Oke, saya dapat amanah ini dari panitia ya, membawakan materi tentang meregulasi konflik dalam rumah tangga. Izin ya teman-teman ya. Jadi mungkin di depan saya ini ada bunda ya yang sudah menikah, atau mungkin yang belum menikah. Ada yang belum menikah juga? Ada. Bapak sudah menikah? Belum? Insya Allah ya. Segera ya. Tapi emang kalau bisa sebelum menikah cari ilmunya dulu ya. Nanti begitu masuk tambah lagi ilmunya, masuk pernikahan maksudnya, terus tambah lagi. Karena tadi betul pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang ya. Jadi butuh belajarnya sepanjang hayat. Ini saya sama nggak kira-kira? Oh beda ya. Cantikan foto biasanya. Terima kasih. Berarti saya sehat ini ya. Sehat. Merasa sehat. Jujur ini udah 3 minggu pilek nggak pergi-pergi. Demam udah hari Minggu. Alhamdulillah hari ini bisa di sini gitu ya. Yang saya takutin saya nggak bisa datang. Tapi alhamdulillah bisa. Saya istri dari Pak Agustin Hanafi tadi ya, mengisi sebelum Jumat. Ya, ini saya orangnya, istrinya. Ya, S1 S2 psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lagi kuliah lagi. Saya juga duta kesehatan mental ya. Praktisi anger management, pembahas luka pengasuhan, praktisi talent mapping, kepala PAUD, dan kami punya lembaga konsultasi Aceh Sakinah Consultant berdua sama suami. Saya dosen juga di Fakultas Psikologi Unmuha. Itu ada nomor HP kalau mau catat boleh ya. Jadi materi yang harus saya sampaikan hari ini adalah tentang konflik dan bagaimana meregulasinya. Saya mau tanya dulu, mungkin yang belum menikah apakah merasakan ini? Atau yang sudah menikah hitungan bulan atau tahun takut juga gitu ya, ketar-ketir apakah pernikahan saya akan langgeng, berjalan lancar, samara atau tidak dan lain sebagainya. Ada tidak perasaan ini? Moga-moga nggak ada ya, karena saya ngajar psikologi keluarga di UIN, di Unmuha juga. Itu dari beberapa kelas yang saya masukin, ada di antara mereka yang memang bilang saya nggak mau nikah Bu. Sampai ketika kita lagi ngobrolin soal pernikahan yang samara itu apa, ada yang nyeletuk, apa tuh pernikahan kayak gitu? Nggak ada pernikahan yang kayak gitu. Ya, saya bertanya dalam hati, apa yang sudah dia jalani sampai ada ucapan yang seperti itu? Segimana beratnya atau sulitnya sih gitu ya, atau rusaknya gambaran pernikahan di hadapan beliau sehingga beliau bisa mengatakan seperti itu gitu. Jadi ada juga yang bilang saya nggak mau nikah karena semua laki-laki adalah jahat gitu ya. Dan ada juga yang nggak suka dengan laki-laki apalagi yang berkacamata gitu. Kalau udah kacamata semuanya dalam benak dia itu laki-laki yang egois, kasar, macam-macam lah ya, berdasarkan pengalaman hidup yang dia terima. Rupanya pemberi lukanya adalah ayahnya berkaca mata dan setiap harinya sering melakukan kekerasan kepada ibunya. Jadi luka, fitrahnya terluka. Dia nggak suka sama laki-laki gitu, dia lebih suka sama perempuan gitu ya. Akhirnya jadi memilih menjadi seorang lesbian. Itu ada. Kenapa saya tanya ini?
Karena sejatinya kita ini diciptakan sama Allah kan berpasang-pasangan ya, pasti nikah gitu, maunya mah nikah. Jadi jangan ada pernah takut untuk menikah gara-gara ada konflik, gara-gara ada masalah. Masalah tuh nikah nggak usah. Kita bisa bahagia kok dengan single gitu ya. Kita bisa bahagia kok adopsi anak udah selesai. Aku punya kerjaan, aku mapan dan lain sebagainya, mandiri dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu tuh cowok gitu ya, nggak perlu tuh nikah karena takut dengan konflik gitu ya. Nah, kita bahas dulu nih ya. Kalau saya menyarankan kita tidak perlu takut menikah. Kenapa? Karena konflik adalah sunatullah. Teman-teman bakalan ketemu kok sama konflik di mana aja. Tadi Ibu Cici bilang di mana aja ada konflik. Begitu juga di rumah tangga. Lalu kalau memang ada konflik di mana-mana, apakah akhirnya kita takut untuk hidup? Kan enggak juga ya. Kita harus terus melanjutkan hidup. Begitu juga pernikahan kita. Jadi itu sunatullah. Pasti. Maka pemahaman ini harus kita sadari dulu di awal sebelum kita menikah, bahwa oke, aku menikah tidak semuanya indah, pasti ada masalah, pasti ada konfliknya. Berarti harus siap ngadepinnya, bukan lari atau malah takut untuk menikah atau tidak menikah gitu ya, memilih tidak menikah. Ya, jadi tenang. Kenapa akan ada konflik? Karena kita berbeda dengan pasangan kita. Laki-laki nikahnya sama perempuan, beda nggak? Beda. Secara jenis kelamin aja udah beda. Fisik ada nggak perbedaan fisik? Apa aja? Kalau perempuan? Ya, anatomi. Perempuan yang nampak perbedaannya apa? Berkerudung. Ya, oke. Ini tadi katanya anatomi. Apa aja coba yang nampak? Bentuk pinggul. Perempuan pinggulnya lebih lebar daripada laki-laki. Laki-laki bahunya ya lebih lebar. Terus apa lagi? Suara? Oh, lebih berat. Perempuan suaranya lembut ya, lebih halus gitu ya, umumnya ya. Terus ya, laki-laki tumbuh bulu lebih banyak ya. Ada jenggot, ada jambang, ada kumis. Perempuan juga ada tapi tidak lebih banyak dari laki-laki karena kita juga punya hormon laki-laki ya, tapi sedikit saja. Gitu. Jadi ada kumis tapi tidak nampak lebat seperti laki-laki gitu ya. Itu bedanya. Dan Allah itu nggak iseng nyiptain perempuan dan laki-laki yang berbeda kayak gitu. Pasti ada tujuannya, sesuai dengan peran dan fungsinya. Panggulnya lebih besar karena nanti dia punya tugas melahirkan. Laki-laki bahunya lebih besar, dadanya lebih bidang. Tujuannya apa? Sebagai qawam. Qawam itu kan bukan kepala keluarga yang sifatnya merajai ya, tapi melindungi. Ini kalau saya salah mohon dikoreksi ya Umi. Laki-laki katanya punya hipotalamusnya lebih tebal ya Mi ya. Perempuan punya juga, tapi laki-laki lebih tebal. Pusat hipotalamus itu ngatur apa aja sih? Di antaranya ngatur soal makan, terus kebutuhan akan seks, terus juga keamanan. Jadi Allah itu nyiptain laki-laki kokoh, kuat, ototnya lebih besar, lebih kasar kalau kelihatan gitu ya. Dadanya bidang, terus dijadiin qawam sama Allah, itu memang tugasnya nyari nafkah gitu ya. Jadi pencari nafkah utama. Kenapa? Karena itu tadi keinginan untuk memberikan keamanan, kenyamanan kepada keluarganya itu tinggi. Kasih rumah kan terlindung, nyaman, aman, makanan, pakaian, semuanya. Jadi laki-laki akhirnya sama Allah itu memang dititipkan untuk menjadi pencari nafkah utama. Jadi nggak iseng Allah itu nyiptain, kenapa kok laki-laki seperti ini gitu ya. Dan perbedaan yang lainnya, struktur otak ini banget mempengaruhi perbedaan kita antara
laki-laki dan perempuan. Ini saya minta maaf ya, suaranya agak rendah dan nggak power karena memang kondisinya masih masih gampang kelelahan ya. Sorry, izin ya. Jadi struktur otak laki-laki ini sama perempuan beda banget, apalagi sifat juga ya. Ini semuanya ini akan mempengaruhi ketika nanti kita masuk ke dalam rumah tangga. Kadang-kadang ada konflik yang sepele tapi jadi besar gara-gara perbedaan kebiasaan. Karena mungkin sifat. Saya sama Pak Agustin misal, beliau orang yang disiplin. Bakat sifatnya itu disiplin. Jadi kalau udah jam sekian tuh jam sekian, nggak boleh telat. Jadi saya tuh yang nggak disiplin itu ya, dorongan disiplin saya rendah, itu lari-lari gitu. Bukan berarti saya nggak bisa karena dibiasakan, tapi nggak enjoy. Tapi kalau Pak Agustin enjoy banget soal disiplin, soal waktu, wah nggak boleh telat. Kalau ada seminar jam 8 harus mulai, misal ya kan, kalau jam 8 di pikiran kita kan nggak mungkin mulai gitu. Maka kita masih santai, itu narasumber juga belum datang, beliau akan buka, walau cuman isinya 3 orang, itu akan buka gitu. Itu beliau. Ya, nah hal-hal kayak begitu, saya misalnya dengan Pak Agustin di rumah itu suka sering clash gitu. Di awal-awal saya capek kali ngikutin gaya beliau tuh. Ya, bangun pagi jam 4 jam 4 gitu, jam 4 mesti angin kangkung yang 2 ikat itu, tuh sambil nangis saya mau tesin kangkung karena saya nggak pernah jam 4 bangun mau tesin kangkung. Di Jakarta bangun tidur untuk subuh, itu habis subuh kita tadarusan bentar lah ya misalnya, itu mau jajan apa aja ada. Rumah saya deket pasar, mau uduk, mau lontong sate, lontong sayur, ketoprak, gado-gado, semuanya ada, tinggal tunjuk, tinggal bawa pulang gitu ya. Tapi begitu menikah, wah jam 4 saya harus potesin kangkung karena untuk masak untuk sarapan gitu ya. Dan hal-hal lain yang disiplin dan tidak disiplin itu aja jadi masalah gitu. Dan banyak hal-hal yang kami lalui di awal pernikahan tidak yang bisa. Selamat datang Bunda. Ini kawan saya ini Ibu Irma, Masya Allah. Bun, udah lama gak jumpa Bun, izin Bun. Iya, kembali ya. Jadi soal sifat karakter itu juga hati-hati ya. Terus sekufu tidak sekufu gitu ya. Ketertarikan awal, kenapa kita tertarik sama dia? Oh karena dia lucu orangnya, oh karena dia ini orangnya diem cool. Kita yang pecicilan misalnya. Begitu menikah justru itu yang jadi masalah. Abang kok diem aja sih kalau ada yang ngomong gitu ya, kok abang gak ngerespon sih? Padahal dulu waktu suka sama beliau karena dia cool, jarang ngomong. Begitu udah nikah lagi ngomong gitu, kok diem aja sih bang, gak ngerespon ya, gak dengerin ya, sebel deh gitu ya. Atau mungkin ya karena kesamaan, sama-sama suka jajan, sama-sama suka bercanda, atau sama-sama hal yang sama lain, itu yang jadi ketertarikan. Tapi itu justru juga yang menjadi masalah ketika menikah. Sama-sama tegas, sama-sama lugas gitu ya. Aku suka nih, kita sewarna, kita selaras. Begitu menikah, mau diskusi apapun kayaknya kok kita kayak lagi perang ya gitu. Nggak bisa ngambil satu kata kesepakatan, kamu begitu dan tetap kekeh begitu, aku begini dan aku kekeh gini. Itu juga jadi sumber konflik gitu. Macam banyak sekali hal yang bisa menjadi konflik ya. Kalau tadi belajar tentang adaptasi pernikahan, soalan seksualitas, soalan ekonomi, itu juga jadi masalah ya. Apalagi yang namanya adaptasi pernikahan di awal, dia bukan kayak anak tangga. Selesai pernikahan, adaptasi pertama terhadap pasangan, baru lanjut ke adaptasi kedua, baru lanjut dan nggak begitu. Dia datang barengan, bro. Di situ kita tinggal ngontrak, keuangan kita belum banyak, tapi kita harus bayar kontrakan. Di situ kita udah punya baby, harus beli pampers, kebutuhan susu. Di situ kita tinggal bareng sama adik ipar, ya. Makanannya beda, suami maunya gini, adik ipar maunya gitu, ya. Udah jadi orang tua, harus seperti apa nih, gitu. Jadi langsung barengan. Makanya sebelum menikah itu tentukan calon pasangan hidup yang sefrekuensi, nyambung kalau ngomong. Kenapa? Karena sejatinya ya nikah itu ngobrol.
Makanya adaptasi pertama itu penyesuaian terhadap pasangan itu ya isinya ngobrol. Kalau tahapan pertama ngobrol udah oke, udah ngeklik, adaptasi berikutnya tuh enak. Tinggal ngobrol aja ya. Karena masalah terbesar dalam perkawinan termasuk di dalamnya konflik yang akan muncul gara-gara komunikasi yang tidak baik gitu. Ya. Ini kata saya. Jadi nggak ada apa tokohnya ya, jadi kata saya aja. Ini definisi ya. Jadi bahasa Latin dia configere, saling memukul. Jadi ada proses dinamika yang terjadi dalam individu, ada interaksi dua orang atau lebih, ada perbedaan dinamika, salah satu pihak berusaha menyingkirkan yang lain dan menghancurkan, menyakiti atau membuat tidak berdaya bersebab perbedaan pandangan, perasaan, sikap dan perilaku. Ya, ini definisi. Nah, kalau konflik dalam rumah tangga sudah jelas ya, artinya konflik atau perbedaan sikap, pandangan, perilaku di antara anggota keluarga. Baik itu, nah di sini disebutin jenisnya. Jadi ada konflik dalam diri individu, internal. Makanya tadi saya bilang kalau bisa sebelum masuk ke pernikahan selesaikan dulu apa-apa yang belum selesai dalam diri. Tapi kalau memang nggak sempet dan baru tahu setelah udah menikah, gak apa-apa, belajar juga terus gitu, selesaikan juga. Agar apa? Kadang masalah yang datang dari diri sendiri itu kita nggak bisa counter sendiri. Pernah nggak misalnya di kosan, mungkin ada yang masih ngekos? Ada yang ngekos masih? Nggak ya? Udah berumah tangga semua ya? Oh maaf, oke, ada yang belum siap. Misalnya di rumah kesel sama adik, datang ke tempat kerja, yang kena semua teman kerja, dicemberutin gitu ya. Ngapa lo punya masalah sendiri lah ya, gitu kan ya. Nah itu artinya memang ada masalah internal dalam diri. Begitu juga ketika kita belum selesai, maka bisa jadi pasangan hidup kita yang menderita. Pasangan hidup kita yang jadi korban dari amukan, emosi, egosentris dan lain sebagainya yang kita masih miliki. Pengennya disayang, tapi susah untuk nyayang. Pengennya di ngertiin, kalau bisa ya kayak cenayang gitu ya. Suami-suami nggak perlu dibilangin dulu, langsung harus paham. Kalau enggak diblok ya misalnya ya. Jangan masuk kamar, bantal dan kasur sini aja. Gawat kan kalau kayak gitu. Jadi ada masalah internal yang harus diselesaikan. Yang belum selesai diselesaikan dulu kalau bisa ya, kalau ada kesempatannya lakukan itu. Terus juga ada konflik suami istri, jelas ya, ortu anak, antar anak, adik ipar, besan, keluarga besar. Ini konflik yang mungkin sehari-hari kita pernah dengar atau mungkin kita pernah lihat gitu ya. Ada aja konfliknya dalam rumah tangga kayak gini. Nah biasanya ini konflik dalam rumah tangga berasal dari ketidakmampu atau mauan para pelaku untuk belajar mengenali dan berbenah diri. Biasanya atau umumnya ada 3 hal yang abai dikenali dan diperbaiki. Egosentris diri tadi ya, self-center, apalagi kalau narsistik itu bahaya ya. Terus stabilitas emosi, juga komunikasi ya. Budaya patriarki nih, egosentris nih, gawat. Laki-laki sudah mengagungkan budaya patriarki, bapak ya. Jadi di kelas kami ngomongin soal nilai-nilai yang dianut dalam rumah tangga itu ada 2, yang satu tradisional, yang satu egaliter. Tradisional itu ngerasa dirinya itu harus di atas, Qawam dipahami sebagai penguasa. Sehingga ada cerita tentang singa versus kucing. Cerita dikit lah ya. Satu hari ada seekor singa datang berkumpul. Mereka berkumpul dengan komplotannya. Tiba-tiba datang satu orang kucing. Dia merasa dirinya, tahu ya, dia merasa dirinya masih seekor singa. Maka dia duduk di tempat singa. Ditanya, ngapain lo? Kok duduk di sini? Gitu ya. Lo kan kucing. Enggak, gue singa. Tapi yang udah jadi kucing katanya. Kenapa begitu? Dia seorang laki-laki merasa dulu aku sebelum nikah aku seekor singa. Tapi udah menikah aku jadi kucing. Kenapa aku diatur istri? Aku dikuasai istri, dikontrol istri. Itu perasaannya. Kenapa? Karena dia merasa harusnya aku di atas dia. Gitu. Dia tidak menganut kesetaraan, dia tidak menganut egaliter tadi, bahwa perempuan juga punya hak
punya rasa gitu-gitu tuh ya. Jadi ini hati-hati. Terus stabilitas emosi juga ya, ada defense mechanism negatif. Jadi membela diri terus, kalau salah membela diri, kadang-kadang malah nyalahin istri yang udah jadi korban. Ini banyak ya, gaslighting ya kan, toxic gitu. Ada juga toxic positivity. Ayat hadis dikeluarkan sebagai benteng, tameng penjagaan bahwa kamu salah, aku betul. Nah, itu juga bahaya ya. Terus komunikasi ini buruk. Jadi pola komunikasi ada agresif, pasif, pasif agresif. Yang terakhir ada asertif. Asertif ini yang maunya dibentuk gitu. Bukan yang 3 ini gitu ya. Pokoknya soal komunikasi memang sangat penting ya. Juga diantaranya mungkin disampaikan ada komunikasi bahasa kasih, bahwa setiap pasangan itu harus memahami bahasa kasihnya dan juga harus menyampaikan kepada pasangan hidupnya. Saya mau nanya dulu nih, bahasa kasih ada berapa ya? Ada yang tahu? 5. Iya, pintar. Apa aja? Sentuhan. Oke. Iya, belayan itu, iya, pelukan, belayan itu contoh dari sentuhan, ya, bahasa kasih sentuhan. Oke, sentuhan, terus pujian, habis itu quality time, terus iya, pelayanan, hadiah. Udah tahu bahasa kasih masing-masing? Ibu mohon maaf, bahasa kasihnya apa? Oke, pujian, pengakuan. Hanya satu? Satu aja? Oh, belum dicek lagi ya, silakan dicek lagi ya. Udah nih kamu? Udah. Kalau pasangan bahasa kasihnya apa? Enggak tahu? Belum ngecek, cek lagi. Iya. Ibu bahasa kasihnya? Quality time. Apa lagi? Oke, sentuhan. Udah, 2 aja. Kalau pasangan hidup? Sama pelayanan. Siap, udah tahu ya. Nah, itu kan masing-masing kita harus kenal. Aku apa ya bahasa kasihku? Oh, aku sentuhan. Itu harus disampaikan ke pasangan, ngobrol. Gitu ya. Kenapa? Karena kadang kalau kita bahasa kasihnya sentuhan, lagi lelah dikasih emas segunung itu nggak ada manfaat ya. Kurang gitu, kecuali disentuh nih, lagi capek, lagi di depan kompor, lagi ngesek, dek, abang bawa berlian, wow, oh ya makasih. Tapi kalau dipijit, capek ya dek ya, dikusek-kusek aja, atau makan dicium kening pipi itu, masya Allah luar biasa gitu nggak bu? Iya, karena kalau bahasa kasih itu pesannya dapat tepat gitu. Pesannya dapat tepat. Nah, kebanyakan dalam rumah tangga pesan itulah yang enggak tepat, enggak dapat. Pesan itu enggak melulu dari kata, tapi tindakan. Ya. Kadang-kadang itu Pak, bapak-bapak disuruh jadi cenayang, pokoknya harus ngerti apa yang ada di isi hatiku dan pikiranku. Tanpa ibu-ibu atau istrinya cerita atau nyampein. Abang enggak peka. Lah iya. Laki-laki memang bukan makhluk rasa kayak perempuan. Kalau perempuan memang makhluk rasa. Laki-laki bukan makhluk rasa, dia makhluk solutif karena kemampuan logisnya yang lebih tinggi. Jadi ada area gray namanya di otak, itu area logisnya cowok, memang cowok logis. Kalau perempuan memang rasa, kuat di insting gitu. Ya, jadi pesan yang seringkali nggak tepat ini juga jadi masalah. Oke, ya PR-nya ada di komunikasi, akhirnya dan diri. Oke, kesini dulu. Nah, ini dia. Jadi ada 5 gaya konflik dalam rumah tangga atau relasi ya, atau bisa juga kita bilang 5 gaya manajemen. Ada dominasi, integrasi, kompromi, menghindar, dan menurut. Ya, kita baca satu-satu ya. Dominasi terjadi ketika pihak yang terlibat hanya berupaya memenuhi tujuannya sendiri. Hanya memenuhi tujuannya sendiri dan tidak memperhatikan kebutuhan pasangannya. Dominasi.
dominan. Ya, saya nggak peduli kamu mau punya uang nggak punya uang, terserah, urus sendiri. Saya menyelamatin diri sendiri gitu ya. Walaupun nggak, mulutnya nggak ngomong gitu, tapi sikap dan perilakunya abai dia, ya kan, dominan dan lain sebagainya. Ya, integrasi ketika terjadi pihak yang terlibat berusaha menciptakan resolusi konflik secara maksimal memenuhi tujuan diri sendiri dan juga pasangan. Dia memahami dirinya, menurunkan egonya, dia pakai telinganya untuk mendengar, dia pakai hatinya, sehingga dia bisa meraba kebutuhan dari pasangannya, apa yang dia butuhkan. Kira-kira apa yang dia lagi rasakan, emosi apa, marah, lalu aku harus apa. Jadi ada kemauan untuk menyelesaikan konflik gitu ya. Nah, ada akhirnya kolaborasi keduanya. Ada kompromi juga nih. Kompromi ini terjadi ketika kedua dimensi yang dipakai berusaha memenuhi sebagian dari tujuan masing-masing. Lebaran hari ini tahun ini maunya ke rumah mertua gitu ya. Lebaran besok ke rumah mertua. Lebaran besoknya lagi udah ngambek tuh, ke rumah ibuku kenapa gitu ya. Atau liburan sekali-sekali kayak ke sini, ke pantai terus gitu ya. Jadi berkompromi, oke, liburan kali ini kemana, liburan besok ke tempat yang aku mau ya gitu. Itu oke gitu ya. Terus ada menghindar, terjadi ketika pihak yang berkonflik menolak untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri ya, kurang lebih abai tadi ya. Terus menurut, ini pihak yang merasa bahwa dirinya itu enggak penting, tapi yang lebih penting itu pasangannya gitu. Ini gaya konflik dan resolusinya ya. Kira-kira yang baik itu yang mana ya? Nomor berapa ya? Nomor 1. Nomor kompromi sama integrasi, kompromi sama menurut bagus nggak? Bagus ya. Dalam Islam suruh patuh kan? Bagus nggak? Gimana tuh? Kan dalam Islam istri suruh patuh. Oh, itu gimana? Iya. Jadi kepatuhan sendiri kalau dalam Islam juga tidak menjadi hal yang mutlak ya. Artinya masih bisa didiskusikan kalau memang melanggar syariah, merugikan diri sendiri, menghilangkan identitas diri gitu ya. Sehingga awal kita sebelum menikah orang yang ceria, begitu menikah kita dilarang ini, dilarang itu, sehingga identitas diri hilang gitu. Kita nggak bisa menikmati apa-apa yang dulu kita sukai, hobi kita gitu ya. Nggak jadi diri sendiri gitu, gara-gara patuh, manut. Mentalnya tertekan nggak? Bisa jadi ya. Jadi harus ngobrol lagi, komunikasi lagi. Jadi yang baik itu nomor 2 dan 3. Harapannya sebegini nanti kalau menikah, ini harapannya ke sini. Kita bisa berkompromi, kita bisa berkolaborasi sama pasangan. Bisa, udah bisa ya? Hari ini sama suami udah bisa ya? Belum. Udah ada yang bisa menuju ke sana. Lagi proses. Ya, kadang ada proses yang mudah, ada yang belum ya. Oke, siap. Oke. Ya, jadi naik ke sini, kalau ini tadi masalahnya, maka PR-nya untuk bisa kita menanggulangi atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pernikahan, mulailah belajar mendengarkan. Nggak cuma pakai telinga tapi pakai hati, meraba kebutuhan, menurunkan ego. Apalagi kalau kita punya tipikal anger out. Tahu ya tipikal marah, ada anger out, ada anger in. Yang anger out di sini siapa? Tahu nggak anger out apa? Siapa di sini yang marahnya suka banting barang? Nggak ada. Memaki? Ada. Mengucapkan kata-kata yang nyakitin, nyelekit untuk pasangan hidup? Ada. Menyindir sampai suaminya malu atau sedih? Ada.
Kalau ada itu namanya kita punya tipe marah anger out. Anger out. Ada lagi yang anger in. Anger in itu yang kalau marah diem. Di pojokan aja tuh nangis. Ya, terseduh, bahkan dia telan itu sedih dukanya, ya, bertahun-tahun dia bawa. Biarlah, nggak apa-apalah. Iya, udahlah, emang udah tabiatnya. Udahlah, ngalah aja. Nggak apa-apa saya mah. Tuh. Ada, kalau ada, Anda seorang penimbun. Nah, dua-duanya punya dampak negatif. Kalau anger out, merusak orang lain, merusak tatanan, merusak relasi, ya, silaturahim dan sebagainya. Kalau anger in, merusak diri sendiri, biasanya seringnya jadi psikosomatis, sakit fisik. Ada yang asam lambungnya, pokoknya tiba-tiba kalau udah deg-degan, udah takut, naik, lemes gitu ya. Ada yang nggak bisa tidur, insomnia, ya. Ada yang gatal-gatal, ada yang bronkitis, ya. Ini saya punya klien beberapa, gara-gara dia penimbun, ya, gara-gara anger in, fatal sakitnya, gitu. Jadi dia harus ke dokter, ya. Terus juga, berarti harus berbenah emosi dan melakukan tuntas diri kalau dia masih punya stabilitas emosi yang buruk. Terus komunikasi, pola komunikasi yang buruk tadi harus mulai diperbaiki, ya, mengenali gaya bahasa laki-laki dan perempuan, juga belajar asertif. Kalau laki-laki itu biasanya gaya bahasanya itu laporan dia ke istri. Dek, nanti sore abang mau gini. Dek, nanti malam abang gini. Dek, nanti abang akan pelatihan pergi berapa bulan gini. Tapi kalau perempuan nggak begitu. Perempuan itu raport, bukan report. Raport itu kayak ingin jalin kedekatan. Dia akan bertanya sekiranya ini suaminya ikhlas enggak, ridho enggak, kalau enggak bagaimana, lalu saya harus apa gitu ya. Itu perempuan. Bahkan kadang kalau ada orang yang baru dikenal satu bis atau satu kayak gini lah baru kenal, terus dicerita masalahnya, itu langsung terbawa empatinya. Ya Allah, kok gitu? Apa yang bisa saya bantu? Minta nomor HP, disimpan gitu kan. Nanti kapan-kapan kalau ada saya teringat sama si Anu yang ketemu di kelas ini, hubungin, ada nih kesempatan ini, mau ambil enggak? Gitu. Terus saking dia pengen bantu, pengen nolong. Jadi ini juga dalam rumah tangga dikenalin biar nggak gampang slack, gitu ya. Dan banyak hal lain lah. Kalau tadi teman-teman udah belajar namanya stage of merit. Ada proses pertama apa namanya? Masih ingat nggak teorinya Pak Agustin? Proses pertama namanya stage of merit blending ya? Blending. Itu usia pernikahan 1-5. Itu konflik lagi kenceng-kencengnya karena masih dalam tahap penyesuaian. Oke, siap. Ya, jadi di sini aja konflik lagi luar biasa gitu. Jadi ya perlu belajar juga mengenali gaya ini ya. Lanjut saya udah dikasih. Nah, jadi sebenarnya secara umum kalau di dan dia lah ya di komunitas kami, apa yang sudah kami pelajari di kelas-kelas kami, secara umum konflik ini cuma ada 2. Ada konflik sakit dan konflik sehat. Ya, jadi kalau bisa kita ada di tataran konflik yang sehat, tidak lagi mencari siapa yang salah. Adik yang salah, abang yang salah, adik, nggak ada lagi gitu ya. Jatuhnya ya udah, ini masalah. Lalu kita harus apa? Jadi nyari solusi. Asal besok jangan diulangin ya, komit ya. Iya. Ya, dunia juga dunia kita, bukan lagi dunia kamu atau dunia aku. Meskipun istri yang berhutang, Pak, bantuin gitu ya. Ada utang, di mana, sama siapa, berapa? Ya Allah, sini abang bayarin. Besok kalau mau minjem bilang abang, jangan lagi. Ya itu jadi konflik sehat apa sakit tuh yang gitu tuh. Jangan lagi ya. Nah, tidak muncul kekerasan fisik dan psikis, bahkan diakhiri saling memaafkan sehingga bonding makin kuat. Ya, terus saling introspeksi dan memahami perspektif pasangan. Ini PR untuk kesini tuh memang panjang kali lebar, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Jadi
dengan keterampilan-keterampilan seperti ini, komunikasi yang baik, mau mendengarkan, saling memaafkan ya, itu rumah tangga akan minim dari masalah. Karena pernikahan sejatinya dibangun dari pilar ini ya, 4 pilar. Pertama dia adalah misakon golizon, terus dia tujuannya menjadi samara, terus di dalamnya itu ada muasyarah bil ma'ruf dan juga mubadalah atau kesalingan, saling dengar, saling bantu, saling berlomba, saling membahagiakan. Tidak ada doa terburuk atau doa buruk untuk pasangannya, meskipun dia kesel sekalipun. Abang pembuat luka saya, abang yang sembuhin saya, duduk sini, selesaikan saya. Nah, jadi ngobrol, diskusi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita diskusi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber kita. Kita beri aplaus dulu ya Bu, ya biar semangat teman-teman. Ya. Baik, ternyata konflik itu banyak cara ya Bu ya kalau kita dapat mengatasinya ya. Ibarat nggak ada problem ataupun masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Baik, untuk sesi ini kita buka pertanyaan 2 dulu, mungkin dari sebelah yang laki-laki 1, yang perempuan 1. Ayo kita persilakan. Ayo. Atau mungkin nggak ada konflik selama ini. Ayo silakan yang mau bertanya. Ada Bapak? Adik? Yang mau curhat? Kayaknya masih mikir-mikir atau mau curhat, mau sharing atau apa segalanya ya, nggak mesti bertanya ya. Mumpung di kelas ini. Ya, mumpung nih, mesti ada sebenarnya waktunya kalau kita pikir maunya 2 jam atau lebih ya. Banyak hal yang ingin kita pahami ya. Tapi dengan waktu yang singkat kita mengharapkan ada. Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ilki. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengajak pasangan kita itu untuk menyelesaikan konflik? Karena ada pada saat kita ajak menyelesaikan konflik itu menghindar, menganggap itu nggak masalah, itu terlalu dibesar-besarkan. Itu bagaimana caranya supaya pasangan kita itu tidak merasa disudutkan juga gitu. Siap. Oke, ditampung dulu ya. Ditampung dulu satu lagi, biar sekalian dijawab. Ayo, yang laki-laki. Atau kita lempar lagi ke yang perempuan, boleh? Ayo, satu lagi. Ada, ayo. Laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda, mau bertanya Ibu, bukan tanya sebenarnya. Saya kan LDR nih sama suami. Jadi dalam masalah konflik untuk sejauh ini memang selalu ada solusi. Cuman ketika misal soal anak sama soal besan tadi, sering beradu argumen karena yang egois sebenarnya sadar diri saya kan. Cuman kayak mana caranya Bu, misalnya positive thinking ke besan itu, padahal sebenarnya si besan ini biasa aja orangnya, cuman saya sendiri aja yang kurang terima, dan suami saya sebenarnya menengah. Cuman ya itulah, untuk ke positive thinking itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya duduk. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya, Bu. Iya, Bu silakan, Indi Ibu. ya, siapa? Mohon maaf. Ilki. Oke, siap, izin. Nggak dengar. Baik. Ini saya mau tanya dulu, izin boleh? Ibu, usia pernikahan sudah berapa lama? Oke, baik. Baru 20 bulan, berarti belum
terhitung. Iya, siap. Baik, berarti masih baru ya, dengan orang yang baru, berarti penyesuaian juga baru gitu ya. Ya. Jadi laki-laki memang sosok ego. Jadi izin ya Bapak-bapak, teori yang saya baca seperti itu. Jadi kalau sedikit kecukeh egonya, apalagi ada kesan dia disalahkan, disudutkan, kabur kan gitu ya. Cuma masalahnya kan ini pernikahan ya. Pernikahan itu kan harusnya samara, dan samara itu nggak bisa diusahain diperjuangkan sendirian ya. Harus berdua gitu, biar rasanya sama, nyaman, tentram, bahagianya tuh berdua gitu. Jadi nggak ada yang tersakiti satu sama lain. Tadi kan dibilang ada stage of merit ya. Jadi di awal-awal pernikahan 1 sampai 5 memang itu adalah fase pengenalan, terus blending, terus berkenalan. Agak sulit untuk bisa menarik laki-laki. Coba lihat hari ini laki-laki jumlahnya lebih banyak atau sedikit di kelas ini untuk ikut parenting gitu. Kenapa? Karena kesan yang akan dia dapat, aku nanti diomelin, aku nanti disalahin, aku juga nanti yang dipojokin gitu di rumah tuh gitu. Karena apa? Biasanya ibu-ibu kalau habis ikut kelas parenting tuh ya gitu pulang ya, orang mah tadi datang tuh dengerin tuh, ya gitu ya. Jadi udah ilfil duluan gitu laki-laki memang. Pada umumnya agak males ya digitu-gituin ya Pak ya. Iya, oke. Nggak mau gitu, kecuali dia nyari tahu sendiri apa sih kebutuhannya, apa sih memang yang salah dari aku gitu ya. Kalau dia memang mau cari tahu, dia akan cari tahu sendiri dengan caranya gitu, sehingga dia dapat. Baru dari situ ada pengen nanya nih ke siapa ya, dia akan cari gitu, dia akan cari tahu, oh ke ustadz ini atau ke orang ini, dia akan tanya di kesempatan yang mungkin juga tidak cepat gitu ya. Sejujurnya laki-laki adalah makhluk solutif, dia itu makhluk berpikir gitu. Makanya kadang-kadang lambat bertindak karena mikir dulu. Kalau kita kan perempuan ya 22.000 kata ya, yang paling cerewetnya katanya gitu ya Dok. Jadi gampang sekali mengekspresikan kebutuhan dengan kata-kata dan tindakan. Kalau lambat dikit udah ngoceh kita nih, kok lama banget sih gini gitu. Padahal laki-laki itu lagi mikir gitu. Untuk bisa menarik suami untuk hadir dalam pernikahan kita, untuk mencapai samara tadi memang butuh trik. Pertama sabar. Yang kedua kenali ada fase atau ada masa-masa di mana beliau lagi enjoy, lagi nyaman, lagi bahagia, lagi tenang gitu. Kita bisa masuk di situ. Kan katanya kalau komunikasi ada tuh pilotok. Ya, sebelum tidur kadang-kadang kita suka ngobrol kan, itu saat-saat lagi relax, lagi enjoy gitu, masuk bisa kita sampaikan. Tapi nyampeinnya bukan nyampein kritikan atau apa ya, yang kurang lebih dia akan kabur. Lagi-lagi emang sabar gitu ya, agak susah gitu. Makanya saya menyadari bahwa kenapa sih yang ikut parenting itu banyakan perempuan, banyakan ibu-ibu. Karena sejatinya perempuan ini kan pembisik hebat. Iya, pembisik hebat. Dia punya kemampuan untuk bisa menyampaikan kepada suaminya yang ternyata memang Allah tidak titipkan sepeka itu dibanding perempuan. Jadi perempuan boleh hadir untuk pasangannya memberikan banyak bisikan gitu. Jadi sabar, lihat kondisi di mana dia bisa kita ajak ngobrol. Terus kita yang akhirnya harus rajin belajar untuk apa? Nunjukin ke beliau bukan hanya nyampein kata aku berharap, tapi aku begini loh, kamu bisa lihat sendiri, aku begini loh, kamu bisa tengok sendiri, kondisi seperti ini aku bisa melakukan ini dan ini, sehingga dia bisa berkaca. Akhirnya begitu mungkin ya yang bisa saya sampaikan, pelan-pelan sekali. Yang kedua, izin Bu, itu mungkin nanti ditambahin ketika kelas-kelas yang lain. Berpikir positif itu, kalau kita tidak bisa melakukan hal itu dengan baik, berarti ada something sama diri kita. Apakah kita sering menyalahkan diri sendiri, ataukah terlalu banyak kekecewaan yang kita alamin, gitu ya, sehingga kita kayaknya kok nggak bisa percaya sama diri sendiri dan juga orang lain, gitu. Ada apa sih? Kok aku nggak bisa ya gampang berpikiran positif untuk orang itu, gitu.
Karena mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya ya banyak yang tidak positifnya, bisa jadi, saya nggak tahu ya. Kita harus ngobrol dulu gitu ya kalau untuk ini gitu. Lihat aja sih mungkin di list masalahnya apa sih. Ini saya karena nggak jelas ya, waktu juga nih Bu moderator udah kanan kiri ya kan. Jadi di list aja kira-kira masalahnya di LDR kah, atau sama suami kah, atau sama anak, atau sama mertua. Ini saya belum dapat intinya. Kalau sama mertua memang itu hubungan yang klasik ya. Jadi memang belum kenalan aja. Jadi intinya kita kenalan. Jangan harapkan yang udah naik di atas untuk turun, tapi kita berusaha belajar naik ke atas, itu memang susah. Nurunin ego, lagi-lagi nurunin ego. Trik nerima nasihat, iya Bu, baik, terima aja, nggak ada yang salah dengan nasihat. Tapi kalau udah toksik, kita punya kemampuan sendiri untuk memboundaries, bikin batasan. Oh yang ini toksik, yang ini oke. Jadi kenalan lagi, PR-nya kenalan. Asal mau nurunin ego sedikit, PR-nya di diri kita. Itu mungkin yang bisa saya responnya. Oke, baik. Waktu kita udah selesai ya. Ibu. Iya, memang waktu kita ini terlalu dikit ya. Kalau untuk kita kembangkan, kita mau konsul dikit ya. Iya. Mungkin agak terbatas. Tapi kalau nanti ada yang bertanya di luar itu gimana, Ibu? Boleh. Ada yang udah catat nomor HP-nya? Ada ya, boleh dibuka untuk yang mau berkonsultasi ya, gratis ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, mungkin saya tidak menyimpulkan banyak. Yang intinya penyelesaian konflik ini sendiri yang harus kita yang harus kita lakukan yaitu komunikasi ya Bu. Pertama komunikasi kita yang efektif, kemudian saling menghargai pasangan kita, memaafkan ya, sabar mungkin. Kemudian mungkin yang terakhir kita cobalah untuk membuat kesepakatan ataupun hal-hal yang bisa kita selesaikan, kita dapat melakukan kompromi. Itu mungkin penyelesaian dari konflik yang insya Allah walaupun tidak tertuntaskan, ibarat kita mengecilkan permasalahan yang ada ya. Mungkin untuk sesi hari ini kita sudahi dulu, nanti insya Allah kita nih lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, kepada Ibu narasumber kita ucapkan terima kasih, kita beri aplaus sekali lagi. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.